Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. Dibuka Alkitabnya dari 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu tubuh, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita perhatikan tubuh kita. Coba kita perhatikan tubuh teman kita. Sekarang coba sebutkan apa-apa saja yang menjadi anggota tubuh kita. Mulai dari atas sampai ke bawah. Coba sebutkan. Mulai dari kepala, kemudian telinga, kemudian mata, kemudian hidung, kemudian mulut, apalagi? Kemudian tangan, kemudian jari-jari, kemudian kaki, kemudian apalagi? Perut, dan masih banyak anggota tubuh yang lain di dalam tubuh kita ini. Yang kedua, coba perhatikan
Siapa di sini yang memiliki telinga ada 10? Ya. Berapa telinga kita ada? Dua. Berapa mata kita ada? Dua. Jadi, anggota-anggota tubuh kita ini tidak semuanya mata. Coba dibayangkan, kalau ada mata kita di sini. Bayangkan lagi ada mata kita di sini. Bayangkan lagi ada mata kita di sini. Bayangkan lagi ada mata kita di sini. Wah, mungkin kita tidak tahu seperti apa jadinya tubuh kita ini. Jadi, anggota tubuh kita ini memiliki berbagai macam fungsi dan tugas dan tanggung jawab. Kalau mata, gunanya untuk apa? Untuk melihat. Kalau telinga, gunanya untuk apa? Mendengar. Kalau tangan, gunanya untuk apa? Untuk memegang, untuk mengambil, untuk apa lagi? Masih banyak kegunaan dari tangan. Seperti Alkitab, kita memegang menggunakan tangan. Ada di sini adik-adik sekolah minggu yang memegang Alkitab pakai telinga. Tentu tidak ada. Jadi tangan kita pakai untuk memegang, mengambil sesuatu. Kalau kaki, gunanya untuk apa? Untuk berjalan. Jadi anggota tubuh kita ini walaupun memiliki fungsi, walaupun memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi semua saling membutuhkan. Coba sekarang adik-adik sekolah minggu, coba ditutup matanya. Ditutup matanya seperti ini. Ya, setelah ditutup matanya, bisa nggak kita mengambil sesuatu dengan mata tertutup? Bisa tidak? Ya, tentu kalau dalam keadaan mata tertutup, kita tidak bisa mengambil sesuatu, memegang sesuatu dengan baik. Karena apa? Karena tidak bisa melihat. Ya. Sekarang coba ditutup telinganya. Ditutup telinganya. Kalau ditutup telinganya, kita bisa mendengarkan tidak apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya? Tentu tidak. Kalau ditutup telinganya, bisa nggak kita mendengarkan yang disampaikan oleh papa dan mama di rumah? Tentu tidak. Jadi, walaupun berbeda-beda, mata fungsinya berbeda, telinga berfungsinya berbeda, tidak sama fungsi mata dan telinga, mulut berbeda fungsinya dengan telinga, tangan berbeda fungsinya dengan mata, dan lain sebagainya. Tetapi anggota-anggota tubuh kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi, kalau firman Tuhan tadi mengatakan, tidak mungkin mata kita, ya, seandainya bisa berbicara dan mengatakan, tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Tentu tidak bisa. Jadi semuanya ini saling membantu satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa lebih penting. Ya. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Tidak ada yang merasa lebih berguna. Tetapi semua anggota tubuh kita ini semuanya berguna, semuanya penting, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita bisa sekolah minggu, kita bisa bermain, kita bisa belajar, karena semua anggota tubuh kita ini walaupun memiliki fungsi yang berbeda, tetapi karena saling membutuhkan, saling bekerja sama, sehingga bisa bekerja dengan baik. Jadi demikianlah, ya, adik-adik sekolah minggu, ya, walaupun kita ini
berasal dari suku Batak, walaupun kita ini berasal dari suku Jawa, walaupun kita ini berasal dari suku Sunda, suku apa lagi? Walaupun kita berasal dari suku Melayu, suku apa lagi? Walaupun kita berasal dari suku Minang, walaupun kita adalah orang Jepang, ya. Kalau semuanya ini adalah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus, semuanya adalah satu kesatuan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ya, walaupun misalnya, ya, dia melihat orang lain dengan berbeda, apakah itu sukunya, apakah itu sekolahnya, apakah itu apalagi kepintarannya dan lain sebagainya, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling memperhatikan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih penting, lebih berguna daripada teman-teman yang lain. Karena apa? Karena kita semua, walaupun kita berbeda dengan orang lain, kalau kita beriman kepada Yesus, kita adalah sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Walaupun berbeda, sebagaimana anggota-anggota tubuh kita tadi yang memiliki tujuan, fungsi, tugas yang berbeda, tetapi saling bekerja sama, saling membutuhkan satu dengan yang lain, tidak ada yang merasa lebih penting, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Begitu juga kita dengan teman-teman kita. Begitu juga kita dengan sahabat-sahabat kita. Walaupun kita berbeda, tetapi kita harus saling memperhatikan, saling membutuhkan satu dengan yang lain, karena kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, satu tubuh di dalam Yesus. Sekarang abang mau tanya, tadi dikatakan kalau satu anggota itu menderita, ya, kalau satu anggota itu menderita, semua anggota turut menderita. Coba bayangkan, seandainya tangan kita sakit, tangan kita terluka, ya, tentu tubuh yang lain atau anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Misalnya, tangannya yang sakit, terus kita bilang, aduh mama, tanganku sakit. Nah, jadi badan kita ini juga ikut merasakan sakit. Seandainya kepala sakit, aduh mama, kepalaku sakit. Tetapi anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Jadi demikian juga anak-anak sekolah minggu berhadapan dengan teman-temannya dalam suatu persekutuan, dalam suatu hubungan persaudaraan. Jika satu itu menderita, itu juga adalah menjadi penderitaan kita juga. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini dan orang lain adalah satu tubuh yang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain bersukacita, saya bersukacita. Kalau orang lain merasakan suatu suasana atau situasi yang dalam keadaan sakit, saya juga akan merasakan kesedihan dan saya akan mendoakan mereka. Inilah dia, satu kesatuan, satu tubuh di dalam Yesus. Kita saling memperhatikan, kita saling membutuhkan, kita saling apalagi? Kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan tidak merasa lebih hebat, lebih penting, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.